Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Eka Saputra. Saya PPG dari UNY Universitas Yogyakarta, kategori 2. Di sini saya mau ujian UGIN untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Semoga hari ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, 10B luar biasa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Bagaimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Soalnya, ya. Duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran ini nantinya, kita akan masuk ke materi tentang ilustrasi dan mengarah ke digitalnya. Nah, sebelum masuk ke materi, hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Ada 6. Siapa saja? Satu sakit, satu acara keluarga. Siapa itu? Sasa sakit atau Sasa? Sasa acara keluarga. Ada acara keluarga, terus? Adit sakit. Satu sakit ya. Yang 4 kegiatan, Pak. Siapa saja kegiatan? Yang 4 itu Raka, Amel, terus Lasli, Aul, Nur. Oke, sip. Tidak apa-apa. Yang jelas, semoga yang sedang sakit itu nanti segera diberi kesembuhan. Terus yang ada kegiatan, semoga bisa diberi kelancaran kegiatannya. Itu ya. Pagi hari ini, yang jelas tujuan pembelajaran Pak Edwan untuk kegiatan kali ini itu adalah bagaimana kalian mampu mengetahui apa itu ilustrasi.
setelah melihat nanti poin-poin di depan itu nanti kalian mengetahui apa maksud dari ilustrasi tersebut. Ilustrasi itu apa, manfaatnya apa, dan kalian bisa mengelompokkan ilustrasi yaitu jenis-jenisnya. Karena jenis ilustrasi itu banyak sekali. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kira-kira ada yang sudah tahu belum ilustrasi itu apa? Ada yang bisa tulis tadi? Oh ya, siapa Mbak? Nisa. Mbak Anissa aja berdiri. Apa? Gambar ilustrasi itu gambar yang digunakan untuk memperjelas sebuah gambar atau tulisan. Jadi sebenarnya untuk memperjelas suatu karya itu. Oke, tangan. Betul. Jadi pada intinya bahwa ilustrasi itu adalah sebuah visual atau sebuah karya untuk jelas sebuah deskripsi, salah satunya itu ya. Jadi banyak toh visual di mana visual tersebut diciptakan untuk mempermudah seseorang mengetahui apa atau makna dari karya tersebut atau tulisan atau deskripsi yang ada di sebuah buku seperti itu. Untuk kali ini kita masuk materi yaitu tentang gambar ilustrasi. Apa aja toh ilustrasi tersebut? Apa aja toh jenis-jenisnya dan manfaatnya apa aja seperti itu. Jadi pada dasarnya namanya ilustrasi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari juga, di mana manusia itu berada juga sangat membutuhkan yang namanya ilustrasi. Walaupun bukan ilustrasi tidak mengenyangkan, tapi ilustrasi itu mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah fungsinya bagaimana seseorang itu akan dimudahkan untuk mengetahui apa atau maksud dari deskripsi tersebut, apa atau maksud dari kata-kata. Karena tidak semua orang itu terkadang itu mudah untuk mengetahui maksud. Dengan adanya ilustrasi seperti poster dan yang lainnya juga itu akan membuat seseorang itu akan mudah untuk mengetahui maksudnya seperti ini toh. Ternyata deskripsi ini maksudnya seperti ini. Kenapa? Karena ada visualnya. Karena visual tersebut akan mempermudah seseorang untuk mengetahui deskripsi tersebut maksudnya apa. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya bahwa karya seni ilustrasi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat pada umumnya. Dimanapun kalian pergi kemanapun pasti banyak sekali ilustrasi. Di mall pun juga semakin banyak ilustrasi juga dalam bentuk foto ataupun ilustrasi dalam bentuk digital dan yang lainnya juga. Ya kan? Saat kalian membuka sebuah buku, di situ sudah ada cover, sudah ada visual di dalam tersebut, di dalam buku tersebut. Untuk apa? Agar seseorang itu tahu maksud dan tujuan deskripsi tersebut dengan adanya ilustrasi dan yang lainnya. Jadi pada intinya karya seni ilustrasi itu mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih. Mereka mau memberi pertanyaan. Di mana kalian pernah melihat yang namanya gambar ilustrasi? Ya, coba Mbak. Namanya Mbak Mutia, yuk silakan diri untuk menjawab. Di mana toh Mbak Mutia itu pernah melihat gambar ilustrasi? Di mana Pak? Biasanya saya lihat ilustrasi itu di cover buku. Ya, cover buku. Saat di dalam buku itu sendiri. Terus bisa di perlengkapan rumah sehari-hari. Oh iya. Terus juga kadang di reklame. Oh iya, betul. Terima kasih. Jadi pada intinya ilustrasi itu tidak hanya di sebuah kadang pameran atau hanya ada di dalam sebuah buku tertentu saja, tapi ilustrasi itu ada di mana-mana. Contoh di papan reklame ada, di buku kegiatan pembelajaran dari anak sekolah itu juga ada. Terus di novel-novel juga ada, dan banyak lagi seperti poster dan yang lainnya. Kenapa? Karena ilustrasi itu sangat berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Karena fungsinya apa? Ya salah satunya kan untuk mempermudah seseorang itu untuk mendeskripsikan apa atau maksud dari deskripsi tersebut dengan menggunakan ilustrasi visual. Itu ya. Paham ya semuanya ya? Paham. Oke, terima kasih. Oke. Jadi di sini adalah beberapa contoh gambar ilustrasi. Ini kan yang faedah semuanya. Bagus kan? Jadi ini Pak Ida memang memperlihat biar kalian tahu bahwa Pak Ida juga bisa berkarya ilustrasi juga. Di mana di sini ada gambar ilustrasi manual yang paling kiri dua dari kalian, dan yang tengah itu juga digital, dan di bagian paling sudut kanan kalian itu juga digital. Jadi manual, digital dan digital. Di sini adalah beberapa contoh karya Pak Ida ilustrasi salah satunya.
Terus lanjut. Oke. Masuk ke pengertian ilustrasi. Ini sudah kalian lihat kan? Siapa yang mau baca? Oke. Ya, jadi ya. Pengertian ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi bertujuan untuk menerangkan sebuah peristiwa. Oke, terima kasih. Jadi pengertian ilustrasi di sini adalah ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian gambar ilustrasi bertujuan untuk menerangkan sebuah peristiwa. Pada intinya peristiwa yang bagaimana atau jadi seseorang menciptakan sebuah karya ilustrasi itu untuk menerangkan apa yang terjadi. Jadi ilustrasi itu jelas kan arahnya kemana. Nah contoh saja ada yang membuat novel. Ya di situ novel tentang percintaan. Kan nggak mungkin kau gambarnya perang-perangan. Enggak kan? Ya paling enggak ya di bunga, jalan-jalan berdua, beli makanan sebelah berdua kan paling enggak ilustrasinya seperti itu ya. Enggak mungkin kan ada meter jatuh kan ya nggak mungkin kan seperti itu. Ya pada intinya bahwa ilustrasi itu harus menjelaskan apa yang terjadi. Kalau di situ novelnya tentang percintaan ya pasti visualnya ya berkaitan dengan tanggal-tanggal atau orang-orang yang sedang jatuh cinta. Atau mungkin di novel di situ berkaitan tentang perang. Nah di situ nggak mungkin kalau perang di situ bawa kue ulang tahun nggak mungkin. Ya pastinya bawa pedang atau tanggapan tameng paling tidak bawa kuda juga kan seperti itu. Jadi memahami ya pada intinya bahwa ilustrasi itu untuk menerangkan atau bisa juga bertujuan untuk memperjelas. Jadi ya, paham ya? Oke lanjut. Nah, fungsi ilustrasi ada beberapa fungsi bisa dibaca mas? Ya, yuk, yang keras ya. Fungsi ilustrasi pertama memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Yang kedua memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga memberikan bayangan nama kerja. Keempat mengkomunikasikan cerita. Dan yang terakhir menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Amit. Terima kasih untuk ini tadi sudah dibaca tentang fungsi ilustrasi. Pertama, memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Nek awake dhewe membaca sebuah deskripsi atau novel lah paling nggak seperti bacaannya pada umumnya. Itu kan kita hanya membayangkan tanpa kejelasan karakter ini seperti apa toh. Kan seperti itu, walaupun sudah dijelaskan mungkin di situ dalam bentuk tulisan karakternya itu matanya itu 3, terus rambutnya berwarna orange atau rambutnya keriting atau rambutnya lurus atau rambutnya itu integral dan sebagainya. Tapi kalau ditambah dengan adanya ilustrasi dalam bentuk visual, orang juga tidak berduga-duga lagi. Iya kan? Iya. Lebih jelas enggak? Tapi pastinya lebih jelas seperti itu intinya ilustrasi. Yang kedua, memberikan bayangan bentuk alat yang digunakan dalam bentuk tulisan ilmiah, memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan. Nah, di mana di situ betul saja banyak orang yang membuat sebuah buku dan di situ alatnya kan ditulis alatnya pakai ini contoh aja. Kalau kalian tentang buku biologi atau buku fisika dan sebagainya kan itu mungkin ada berkaitan dengan alat-alat apa yang digunakan untuk kegiatan tersebut kan seperti itu toh. Ya. Nah mungkin kalian belum pernah melihat sama sekali dengan adanya ilustrasi dalam bentuk gambar. Ya walaupun tidak sedetail foto gambar ilustrasi tapi sebenarnya memberikan bayangan seperti apa toh alat tersebut digunakan ya toh seperti itu. Nah ini yang ketiga memberikan bayangan langkah kerja. Maksudnya bagaimana saat kalian membuat sebuah prosedur langkah kerja. Contoh saja kalian mau membuat sebuah kegiatan, di mana kegiatan tersebut dalam bentuk tulisan saja. Kalau di situ ada visual, itu akan semakin lebih mempermudah seseorang. Contoh itu seperti apa? Contoh kayak infografis, di mana visual dengan adanya kata-kata tersebut ditambah visual ini akan memperkuat dan mempermudah seseorang untuk memahami apa termasuk dari langkah-langkah tersebut.
Yang menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Menghubungkan tulisan berarti kan kata-kata kan, tulisan ataupun ketikan ya sekarang apapun ya ini kata-kata menghubungkan sebuah kata-kata dengan kreativitas dan individualitas manusia. Maksudnya apa? Yaitu dengan menggabungkan tulisan dengan menggabungkan ilustrasi atau sebuah bentuk visual di mana tulisan tersebut mengandung tentang apa, itulah ilustrasi akan memperkuat tulisan tersebut. Apa toh yang dimaksud dengan ini dari tulisan tersebut? Dan sini ilustrasi akan berperan penting. Ilustrasi akan membuat sebuah visual atau diciptakan seorang kreator untuk menciptakan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan tulisan tersebut. Jadi orang itu tidak akan bingung maksudnya apa ya, karena ada visual tersebut. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus jenis gambar ilustrasi pertama apa itu? Kita bareng-bareng yuk. Pertama karikatur, kedua komik, ketiga kartun, keempat sastra, lima vinyet, keenam gambar, ketujuh khayalan. Itu ada 7 yaitu karikatur, komik, kartun, sastra, vinyet, buku pelajaran dan khayalan. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu tentang karikatur. Dan itu, ini gambar Pak Iban karikaturnya. Gambar ilustrasi karikatur. Ada yang mau baca? Ya, siapa yang mau baca? Jadi Gambar ilustrasi karikatur. Karikatur berasal dari kata serapan kariker yang dalam bahasa Itali berarti sebuah makna representasi dari sesuatu yang pasti, tetapi dibuat dengan menonjolkan keunggulan objek yang digambar berupa lukisan. Karikatur dibuat dengan bentuk yang lucu, unik, dan terkadang kalian dapat menemukan karikatur sebagai penyampaian sebuah sindiran atau kritik terhadap suatu kejadian. oke, terima kasih Mbak Aulia. Aulia. Oke, gambar ilustrasi karikatur. Ciri-ciri karikatur apa biasanya kalian tahu? Melebih-lebihkan, kepalanya paling tidak pasti besar ya. Yang melebih-lebihkan. Karikatur berasal dari kata serapan kariker yang dalam bahasa Itali berarti sebuah makna representasi dari sebuah yang pasti, sesuatu yang pasti. Tetapi dibuat dengan menonjolkan keunggulan objek yang digambar berupa lukisan. Maksudnya bagaimana karikatur itu? Jadi gini kan. Contoh Mbak Aulia itu suka makan sebelah. Nah, saat ada seseorang ingin memberi hadiah Mbak Aulia pada waktu ulang tahun, karena dia sudah tahu bahwa Mbak Aulia itu sangat senang sekali dengan sebelah. Dia gambar. Nah, Mbak Aulia itu di situ mungkin ada 1000 sebelah di samping, dengan sedang makan dan sebagainya. Kenapa? Ya itu kan melebih-lebihkan kan over dan lain. Bisa dikatakan seperti itu, melebih-lebihkan dengan memakan mungkin ada banyak bungkus sebelah di situ karena sampai kenyang dan sebagainya. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau mungkin kritikan dari sindiran sudah banyak sekali contoh-contoh yang ada di koran atau di majalah-majalah juga untuk karikatur. Sering teman sudah pernah lihat karikatur kan? Sudah. Berarti kita masuk yang kedua ya. Kalian sudah tahu ya karikatur itu apa? Masuk yang kedua, yaitu gambar ilustrasi komik. Gambar ilustrasi komik. Komik adalah jenis gambar ilustrasi yang didefinisikan sebagai media yang menggabungkan teks dan gambar visual menjadi cerita gambar yang menyampaikan informasi tertentu. Komik biasanya memiliki jalan cerita yang tersusun dari gambar-gambar yang konsisten dalam bentuk buku dan lembaran. Siapa yang belum pernah baca komik? Sudah semua kan? Pasti kalian tahu One Piece? Kalian masih tahu Naruto? Kalian tahu pasti Bleach dan beberapa komik-komik yang baru booming akhir-akhir ini atau dari dulu. Karena saya juga penggemar komik anime Jepang. Banyak sekali komik dari Jepang itu membuat atau sampai bisa menginspirasi seseorang yang membacanya atau orang yang melihat. Jadi pada intinya komik itu apa tahu tersusun dari panel-panel gambar yang tersusun dan berhubungan, dan itu juga ada kata-katanya untuk mempermudah kalian apa tahu yang
katakan di situ atau apa yang didiskusikan. Karena apa? Karena komik itu bisa dikatakan gambar yang seperti seolah-olah itu bercerita. Bukan lebih beda dengan novel. Novel kan lebih banyak gambar, lebih banyak deskripsinya kan, lebih banyak deskripsinya dan juga ada gambarnya. Baru gambarnya tidak terlalu banyak. Balikannya kalau komik itu lebih banyak visualnya daripada teksnya. Oke, lanjut. Masuk ke gambar ilustrasi kartun. Gambar coret. Kartun adalah jenis ilustrasi yang disajikan dalam bentuk yang menarik dan biasanya berisi cerita yang menarik. Kartun tidak hanya dibuat untuk menghibur pembaca, tetapi juga memiliki arti dan tujuan dan maksud seperti menyampaikan sebuah pesan tersirat melalui gambar kartun. Pada intinya banyak kan kartun-kartun network, kalian pernah lihat di Indosiar atau di beberapa Nickelodeon, ya kan? Ya kan banyak sekali kan kartun-kartun di mana itu memang nggak nyata, tapi di situ mempunyai makna yang dalam ya salah satunya SpongeBob juga, ya kan? Walaupun SpongeBob seolah-olah itu seperti kartun anak-anak, tapi kalau kita yang sudah dewasa itu kalau melihat SpongeBob itu sangat banyak makna yang tersirat, makna-makna yang terkandung mungkin untuk anak-anak belum bisa apa maksudnya. Mungkin kalau yang sudah dewasa sedikit kritis maksudnya apa, pasti banyak yang tahu arti dibalik film SpongeBob tersebut. Walaupun kalau dilihat kan lucu, mungkin menggemaskan juga atau terkadang tingkahnya konyol dan untuk anak-anak itu sangat menarik. Tapi kalau kita mungkin dari beberapa orang dewasa yang sangat kritis terhadap sebuah makna, mereka akan menemukan banyak hal yang tersembunyi di situ dibalik cita-cita atau kartun SpongeBob yang ditayangkan di televisi. Seperti itu. Di balik gambar yang itu pasti banyak makna yang tersirat. Terus selanjutnya tentang gambar ilustrasi karya sastra. Ada yang membaca? Siapa? Mas? Baca ya? Oke, jadi Mas. Habis? Ya. Ya, Mas habis ya. Gambar ilustrasi karya sastra. Gambar ilustrasi karya sastra digunakan sebagai media pelengkap untuk menekankan pentingnya karya sastra. Karya sastra dapat berbentuk cerpen, sajak, dan puisi karena karya sastra memberikan presentasi orientasi konten dari contoh karya sebagai seni. Penggunaan gambar contoh dalam karya sastra dapat membangkitkan minat pembaca. Oke, terima kasih. Gambar ilustrasi karya sastra. Gambar ilustrasi karya sastra. Kalian tahu karya sastra seperti apa aja? Puisi, apalagi? Cerpen, pantun, dan banyak lagi. Nah, di situ di sini ada beberapa contoh bahwa saja puisi di sini atau karya sastra yang ada di sini itu diberi visual. Visualnya ngapain mbaknya? Nangis kan? Itu mungkin memperlihatkan atau ingin mengilustrasikan bahwa isi dari teks tersebut atau kata tersebut berkaitan dengan wanita ataupun dengan kesedihan seperti itu. Semakin jelas kalau saat kita sudah membaca karya sastra tersebut dan kita sudah melihat visualnya atau ilustrasinya, kita akan semakin memahami dan mendalami artinya seperti itu. Selanjutnya dari ada 7 tadi. Ya, sekarang kita masuk ke unsur gambar ilustrasi. Unsur gambar ilustrasi itu adalah unsur pertama apa? Manusia. Terus apa lagi? Ya, hewan. Tanaman dan objek lainnya. Kira-kira objek lain itu apa aja? Ya, sebanyak-banyaknya ya. Pastikan yang mamanya aku menggambar ilustrasi karikatur. Kira-kira itu unsurnya apa? Kalau saya gambar karikatur seperti yang dijawab Pak Iqbal tadi, karikatur sedang naik pesawat. Manusia dan objek lain. Banyak kira apa? Jadi bisa memahami ya unsurnya ya. Jadi kalian harus memahami kira-kira itu unsurnya apa. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar ilustrasi. Pertama Pak,
setiap orang sebelum menulis, sebelum menggambar, apapun orang ingin menciptakan sebuah karya dalam bentuk apapun, kira-kira mereka membutuhkan yang namanya ide. Betul nggak? Mau gue garap tugas gue terkadang, umat toh, terus gue baru pikiran, karena yang berinspirasi, udah ide, ya kan? Sering nggak pikiran di atau mungkin main ke mana untuk mencari inspirasi. Kira apa? Ya mereka mendapatkan ide. Kira-kira ide untuk apa? Ya untuk membuat sebuah karya atau menciptakan sebuah suatu hal. Yang kedua, membuat sketsa. Pasti kalau orang itu pasti membuat sketsa sih. Nah, gambar manual atau digital. Itu pasti mereka membuatkan yang namanya sketsa. Sketsa kasar dulu. Sketsa kasar, wis rampung, habis itu kita membuat sketsa yang halus, maksudnya sketsa yang hampir jadi. Dan selanjutnya adalah melakukan pewarnaan. Kalau memang butuh pewarnaan, entah itu monokrom ataupun warna full color. Monokrom tahu maksudnya monokrom? Hitam putih atau warna yang senada. Jadi nggak harus hitam putih. Ibaratnya warna yang berkaitan monokrom itu warna ungu. Itu ya ungu tuwek, ungu muda dan sebagainya yang berkaitan dengan warna ungu. Itu monokrom. Terus selanjutnya adalah melangkah penyelesaian atau finishing, di mana yang namanya finishing kan membuat karya itu menjadi seperti yang kita inginkan. Finish gitu, dirampung sih. Namanya ada beberapa warna yang kotor dibersihkan, atau mungkin ada beberapa coretan dibersihkan, tidak jadi finish. Benar-benar orang itu menikmati itu perfect gitu. Paham ya? Jadi itu tadi pengertian atau bisa dikatakan apa yang dimaksud dengan ilustrasi. Kalau sudah mengerti semuanya, sekarang kita lanjut ke LKPD, bahwa hari ini nanti kalian Pak Edgar kasih lembar kerja, dan di mana di situ nanti kalian bisa melihat apa kondisi lembar kerjanya. Di situ juga ada perintah-perintahnya yang apa yang harus kalian kerjakan. Nah, ini nanti sebelum kita mengerjakan, silakan dibagi menjadi berapa kelompok? Satu kelompok 6 orang ya? Ya. Sekarang silakan membuat kelompok. Sekarang Pak Egon bagi, silakan perwakilan per kelompok maju masing-masing kelompok. Ya, satu kelompok perwakilan ya. Silakan ya, setelah kelompok ya. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat, di mana di situ nanti kalian bisa isi identitas kalian. Identitas setiap individu yang ada di kelompok, habis itu kelompok 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Di sini kelompok 1 ya? Ya Pak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok selanjutnya. Diisi kelompok berapa? Nah, di situ ada 3 gambar. Silakan kalian identifikasi gambar tersebut, dan di situ sudah ada lembarannya, kolom untuk mengerjakan. Pak Iban kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Ya Pak. Oke, semuanya sudah siap? Ada sini dulu. Semua sudah siap mengerjakan? Oke, terima kasih, silakan dikerjakan. Ini spidol kan? Manual. Ini manusia. Manusia. Tanaman cong. Ya, tumbuhan. Tumbuhan tanaman. Lingkungan tanaman. Tamanan. Ada yang sudah selesai? Semuanya? Oke, siapa kelompok mana yang mau maju? Kami. Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ya. Jadi kalau ada kelompok yang maju, silahkan kalian perhatikan. Silakan perhatikan dulu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Yasir Adani nomor 35. Saya Natasha Ayu Kirani nomor absen 27. Saya Ali Merta 3 absen 3. Saya Mutia Adi Yasmin nomor absen 23. Saya Farah Anissa nomor absen 14. Saya Ardian Zaki nomor absen 4. Oke. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tadi.
mengenai KPD yang diberikan oleh Pak Edward. Nah, dari hasil tersebut ditemukan bahwa kita percaya bahwa ini gambar ilustrasi yang ke-1 itu jenisnya khayalan, terus unsurnya manusia, dan cara pembuatannya digital. Alasannya karena khayalan, karena ia berupa fiksi seperti manusia berkepala banteng. Gambar kedua adalah gambar karikatur yang di sana terdapat unsur manusia dan unsur benda. Pembuatannya dengan digital. Alasan karena karikatur itu karakternya kepalanya dilebih-lebihkan. Nah, gambar yang ketiga itu kita mengambil jenis gambar ilustrasi sastra. Nah, unsur yang digunakan itu ada manusia juga tumbuhan. Yang di sini itu kan ada tumbuhannya. Terus juga itu menggunakan teknik manual. Nah, alasannya sastra karena adanya puisi dalam gambar tersebut. ya, kan ini ada puisinya. Oke. Jadi itu adalah hasil diskusi kita mengenai KPD yang telah diberikan Pak Edward. Mungkin ada yang mau menambahkan atau Memberi pertanyaan. Ya kan? Mau tanya, tadi kan di gambar 1 yang merah itu unsurnya cuma manusia, padahal dia membawa sesuatu. Apakah itu tidak dimasukkan? Tidak terlalu menonjol. Karena kita ini kayak unsurnya itu lebih ke menjerumus, kayak apa ya? Dominannya itu manusia, yang kayak pedang-pedangan ini kayak cuma aksesoris tambahan aja. Jadi kita nggak masukkan. Tapi kalau mau memasukkan juga nggak apa-apa. Terima kasih. Sudah. Mau tangan untuk kelompok 1. Oke, ini tadi sudah dijawab dari kelompok 1, di mana mereka sedang mempresentasikan hasil pekerjaannya secara kelompok setelah diskusi ya tadi ya. Diskusikan satu kelompok, di mana jawaban nomor 1 itu karyanya unsurnya khayalan, jenisnya khayalan, unsurnya manusia, dan kira-kira digital atau digital ya? Kenapa kok bisa dikatakan digital? Sangat kayak Perfect gitu ya, untuk pewarnaannya dan garisnya juga ya? Iya. Seperti itu. Oke, salah satunya digital itu memang clean, karyanya clean kalau digital itu benar-benar clean dan tidak, memang sedikit berbeda dengan manual. Nah, di sini jawaban dari kelompok 1 untuk mengenai jawaban nomor 1 juga benar, di mana unsurnya manusia. Dan di situ Mbak siapa tadi? Mbak Resa sudah menambahkan bahwa di situ ada benda lain. Oke, betul. Memang ada benda lain, atau bisa dikatakan juga bahwa unsur di situ tidak hanya manusia. Tapi kalau yang kita lihat dominannya atau unsur yang lebih dominan di situ, itu juga tidak apa-apa. Kalau memang Anwar ditambahkan unsur yang lain, hanya petilan-petilan atau aksesoris yang lain, itu juga tidak salah. Pada intinya bahwa jawaban nomor 1 itu sudah benar. Terus nomor 2 itu tadi apa? Jenis apa? Jenis karikatur ya? Ya. Karikatur salah satu. Kenapa kok mereka menjawab karikatur itu adalah karena pasti ciri-cirinya salah satunya apa? Dilebihkan. Kan nggak mungkin kelucuannya, masa manusia naik pesawat segitu kecilnya kan nggak mungkin bisa kan? Seperti itu. Terus yang ketiga itu tadi apa? Karya sastra jenisnya, unsurnya tumbuhan. Kenapa? Karena di situ ada bunga. Dan kenapa kok kalian bisa mengatakan di situ manual? Karena itu ada spidol. Oh, berarti ada contoh gambar tangan di mana itu pasti namanya tangan, otomatis kalau kertas itu maksudnya adalah manual. Menggunakan gambar spidol dan tulis menggunakan spidol juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, pada intinya itu tadi ke penjelasan dari kelompok 1. Dari nomor 1, 2, 3 sudah dijawab dengan benar dari jenis, unsur, dan juga kira-kira itu gambar digital atau manual, dan mereka juga bisa menjelaskan kenapa kok bisa menjawab 1 dan 2 dan ketiga itu tadi, karena mereka sudah memberikan alasan. Jadi jawabannya alhamdulillah semuanya sudah sesuai. Terima kasih untuk kelompok 1, bisa kembali ke tempat. Oke, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini semuanya? Oh, siapa? Berkata ya? Ya. Oke, yang keras. Silakan. Jadi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini mengenai ilustrasi itu, kita tahu bahwa ilustrasi itu
pengertiannya itu bisa menjelaskan sesuatu karya, bisa karya sastra maupun itu karyanya karya benda, mungkin bisa dijelaskan dalam ilustrasi. Terus ilustrasi itu saya menyerapnya bisa digunakan untuk menarik agar pembaca itu bisa mau membaca. Kayak poster itu kalau cuma tulisan aja bakal nggak seru, tapi kalau ditambahin dengan gambar-gambar mungkin bakal jelas dan mungkin bakal menarik minat pembaca untuk melihat dan membaca karya tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nathan. Tepuk tangan semuanya. Siapa lagi yang mau menjelaskan kesimpulan? Siapa? Nah, Mbak Farah. Ya, Mbak Farah. Jadi kesimpulan belajar hari ini ya seperti Natasha, kita bisa tahu apa itu ilustrasi, kayak menjelaskan sebuah benda, dan juga kayak kita bisa menuangkan kayak gambar dari peristiwa kita yang pernah kita lalui gitu. Iya, Terus kita juga tahu kayak unsur-unsurnya, terus manfaatnya, terus juga tujuan dia, sama juga untuk menarik kita agar bisa membaca suatu peristiwa biar lebih menarik. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Mbak Farah. Ya. Jadi sudah benar dari Mbak Natasha dan Mbak Farah, di mana dengan ada ilustrasi itu sangat menarik untuk membaca. Kenapa? Karena ada unsur visualnya. Sesuatu yang berkaitan dengan visual itu akan membuat orang itu tertarik. Tidak hanya itu juga, bahwa manfaat dari ilustrasi tersebut adalah untuk mempermudah seseorang mengetahui makna atau deskripsi yang ada di buku tersebut atau di tempat tersebut. Dengan adanya ilustrasi akan mempermudah orang untuk mengetahui artinya, maknanya, mempermudah orang untuk mengetahui maksud dan tujuan deskripsi tersebut. Jadi sudah dipahami ya. Nanti kalau kalian sudah nanti ke depannya itu pergi ke mana, atau pergi jalan-jalan, atau kalian buka ke sebuah toko buku dan kalian di situ banyak menemukan ilustrasi, kalian sudah bisa membedakan ilustrasi itu apa, jenisnya itu ilustrasi apa, kalian tahu manfaat ilustrasi itu untuk apa dan sebagainya. Itulah manfaat pembelajaran hari ini. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, di mana pembelajaran ini tentang ilustrasi, dan kedepannya itu nanti kita akan lanjut di minggu depan. Itu lanjutnya apa? Kita akan berkarya ilustrasi digital. Kalian sudah punya Dispentek kan? Sudah. Mungkin kalau yang belum silahkan di download ya nanti ya. Bisa download di Play Store ataupun di tergantung OS-nya apa. Kalau Apple itu di mana? Apple Store ya. Apple Store juga ada Dispentek. Silakan kalian download dan itu kalian buka lah setelah dari dulu. Nanti minggu depan kita akan membuat karya digital ilustrasi menggunakan Dispentek. Semuanya siap? Siap. Oke. Jadi itulah pembelajaran hari ini, dan kira-kira kenapa itu minggu depan, dan minggu depan adalah kita akan membuat sebuah karya ilustrasi digital. Seperti itu. Itu dia ya? Ya Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Mas sudah paham semuanya ya? Oke, terima kasih untuk kali ini. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, kita tutup dengan alhamdulillah. Oke, sebelum pulang kita siapa dulu? Siapa ketua? Duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semuanya.